seni beserta konteks ini ya, konteks kehidupannya, karena kebudayaan kita, konteks kultural kita memang juga berubah luar biasa, dan bersama dengan itu seni otomatis juga berubah. Apa yang kita anggap sebagai seni bukan seni, sebagainya itu memang juga berubah. Nah itu sebetulnya yang saya akan cerita, semoga tidak berpanjang-panjang. Yang saya maksud dengan post-human itu memang ada kaitannya dengan konsep humanisme Renaissance, karena tentu tidak langsung lewat proses yang panjang, tapi memang ada kaitannya. Jadi seperti kita tahu, tradisi modern Barat itu bagaimanapun sejak Renaissance memang dilandasi oleh keyakinan bahwa manusia itulah pusat, gitu ya. Manusia itu pusat, bukan Tuhan, gitu. Bukan Tuhan pusat, tapi manusia pusat. Manusia adalah ukuran dari segala hal, gitu ya. Dan sebelum manusia adalah pencipta dunia sendiri. Nah, itu yang semacam arus bawah itu yang melandasi semua gerak perkembangan yang kita sebut modernisme beserta teknologinya yang fantastis. Tetapi pasca Perang Dunia I dan kedua, orang mulai ragu-ragu. Kenapa? Meskipun dari sejak abad 17 sampai 19 ada keyakinan bahwa manusia itu akan maju melalui pengetahuan dan teknologinya, mengapa di awal abad 20 kok terjadi dua perang yang fatal, gitu ya, Perang Dunia I dan kedua, dengan kehancuran yang luar biasa, terutama bom yang menghancurkan dua kota. Itu membuat para intelektual berpikir ulang, sebetulnya apa yang sedang kita lakukan sebenarnya, gitu ya. Apakah betul kita itu menuju kemajuan yang tak terelakkan atau apa sebenarnya, gitu. Nah, mulai muncul berbagai kritik terhadap humanisme itu, terhadap jiwanya kemodernan itu, macam-macam, misalnya, ya, dan itu kemudian disebutnya sebagai anti humanisme. Di situ dilihat bahwa manusia itu bukan pusat. Manusia itu bukan produsen. Kebalikannya, manusia itu sebenarnya produk, gitu. Produk akal-akalanya sendiri, produk wacananya sendiri, yang diciptakannya sendiri. Yang bicara mengenai itu ada Nietzsche, beberapa filsuf, Nietzsche, Foucault, bahkan Jacques Lacan menyebut manusia itu produk bahasa sebenarnya. Memang kita bisa ngeyel, bahasa itu ciptaan kita, tapi dari sisi tertentu kita juga bisa mengatakan kita diciptakan oleh bahasa, karena begitu kita lahir, cara kita berpikir dan sebagainya mulai ditentukan oleh nama-nama yang adalah bahasa. Kita harus menyebut benda beginian itu kursi, beginian itu panggung, begituan itu gong, dan seterusnya, sampai sedemikian, sampai cara kita menghayati jiwa kita, kesadaran bawah sadar kita pun sebetulnya pada akhirnya dibentuk oleh bahasa. Hubungan kita dengan orang tua, dengan ibu, figur ibu, bapak dan sebagainya, sebutan ibu dan bapak dan adik dan sebagainya, itu juga menentukan kesadaran dan ketaksadaran kita, pendeknya pengalaman-pengalaman kita. Ya, lalu juga kalau pakai perspektifnya Heidegger, kita itu sebetulnya hanyalah produk dari sein, dari being, dari semesta yang ada sebenarnya, gitu. Kita hanyalah bagian kecil sekali dari seluruh yang ada, gitu. Kalau disederhanakan, gitu ya. Masih ada filsuf yang lain, Levinas, bahwa kita itu sebetulnya tidak pusat-pusat amat. Kita itu menyadari diri selalu melalui orang lain, misalnya seperti itu.
melalui orang lain kita menyadari sesuatu dari diri kita. Dan bahkan dalam hal itu kita seperti berhutang pada orang lain. Ya demikianlah, itu gerakan anti-humanisme yang betul-betul agak frontal mengkritik langgam dasar humanisme modern. Dan itu berlanjut di abad 21 muncul satu istilah transhuman yang mulai melihat dalam perkembangan peradaban manusia itu bagaimana mesin bukan lagi di luar dan di samping kita, tapi masuk ke dalam kita. Mesin sudah menjadi alat pacu jantung dan sebagainya, dan kelak melalui nanoteknologi itu kan bisa disuntikkan mesin-mesin itu ke dalam pembuluh darah kita, dan dia bekerja sebagai satpam yang memicu imunitas kita, tapi sekaligus juga menghambat kemungkinan penyakit. Jadi teknologi semakin masuk ke dalam menjadi bagian dari tubuh kita. Dengan demikian menjadi manusia mesin, sebutlah itu. Jadi ada proses di satu pihak, ini dampaknya jadi agak ambigu. Di satu pihak memang ada embodiment of technology, teknologi menjadi bagian dari tubuh kita, tapi pada saat yang sama juga disembodiment of soul. Karena seperti yang kita alami sekarang, ketika realitas virtual itu makin dominan, sebetulnya dan kita dibantu oleh banyak mesin, sebetulnya aktivitas fisik kita makin minim. Tapi sebaliknya aktivitas batin kita semakin dominan gitu ya, melalui berselancar lewat internet, cuma secara fisik kita cuma ngetik-ngetik aja atau ngeklik-ngeklik gitu. Secara batin kita seperti dibebaskan dari penjara tubuh, boleh dibilang gitu. Kita tidak harus ke Paris atau ke New York, tinggal berselancar saja, seakan-akan kita sudah bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sana. Dalam arti itu justru si jiwa itu dilepaskan dari tubuh kesannya gitu. Itu dibalik istilah yang suka digunakan orang transhuman. Nah tapi itu kemudian berkembang lagi. Sekarang ini di dunia filsafat muncul istilah baru, perkembangan lanjut dari sejak anti-humanisme itu adalah post-human. Jadi di situ terjadi lagi cara filsafat memandang manusia. Manusia terjadi decentering, manusia betul-betul bukan lagi pusat. Manusia benar-benar dilihat sebagai bagian saja dari proses mutasi energi semesta. Seluruh kehidupan dan semesta ini adalah energi yang bermutasi terus gitu. Kalau dibahasakan lewat proses evolusi, sejak Big Bang kemudian muncul tanda-tanda kehidupan berupa prokariota, bakteria, eukariota dan sebagainya, sampai primata, sampai manusia. Itu adalah proses bagaimana energi bermutasi terus gitu. Dan manusia kemudian melalui teknologinya bermutasi terus juga. Nah, oleh filsuf yang namanya Jacques Derrida, ini disebutnya logika viral. Jadi seluruh proses semesta ini sebetulnya bergerak seperti virus, dia bermutasi terus. Terutama ketika lingkungannya berubah, hostnya berubah, maka si virusnya juga berubah. Nah ketika lingkungan kita itu teknologi, semakin diteknologisasi, maka cara kita memahami diri juga berubah. Kita juga seperti virus, bermutasi. Jadi pemahaman diri manusia itu seperti virus. Bila host lingkungan yang berubah, pemahaman diri dan pola hidup bermutasi juga, berubah juga. Nah di situ boleh dilihat kalau dulu itu kesadaran itu senjata utama kita, fakulti dasar kita. Sekarang dilihatnya berbeda. Kesadaran itu sebetulnya emergence, itu sembulan, itu produk interaksi begitu banyak unsur sebetulnya di dalam alam semesta.
interaksi antar sel, interaksi antar energi, antar manusia dan semesta, antar manusia dan teknologi dan sebagainya. Kira-kira seperti itu ringkasnya, dan itu berkaitan juga dengan istilah baru yang muncul, post digital. Post digital itu tentu saja istilah ini pun ambigu, karena justru kita semakin masuk ke dalam dunia digital, hampir segala hal di stasi, ya. Maka harusnya kita menyebutnya post digital, seakan-akan bukan sesudah digital, gitu. Tapi yang dimaksud dengan post digital adalah bahwa kita tidak lagi bicara tentang digital, tapi sekarang ini bagaimana sikap kita terhadapnya. Lalu apa konsekuensi selanjutnya, kemungkinan baru apa yang dibukakan oleh teknologi digital itu, risiko apa yang ditimbulkannya. Kalau dalam dunia seni itu kemudian melahirkan macam-macam, ada bio art, ada net art, ada NFT, seni kolaboratif, ya Anda tahu semua fenomena yang baru sekarang ini, yang antara lain memang efek lanjut dari dunia digital. Ya, itu ringkasnya untuk cepatnya saja konteks baru kita. Maka seni juga menjadi berubah. Pengamatan saya, seni pun berubah karena di luar itu berubah, tapi juga karena dari dinamika dari dalamnya sendiri berubah. Jadi seni katakanlah sudah terdekonstruksi juga. Pertama karena dinamika perenungannya sendiri, dinamika reflektivitasnya sendiri. Jadi bahkan di situ definisi seni itu apa, medium apa, dan sebagainya itu juga umumnya semua berubah. Bahkan sampai hakikat kesenimanan ini, apa artinya menjadi seniman dan sebagainya itu juga berubah terus. Di abad 18, seniman dianggap oleh Immanuel Kant itu jenius, gitu ya, seperti para filsuf sendiri, jenius. Tapi ya lama-lama ketika seni sejak Duchamp tadi, Andy Warhol dan sebagainya, lama-lama seni makin menyatu dengan realitas sehari-hari. Ya seniman hanya apa ya, dalam misalnya seni sosial, seniman hanya inisiator, fasilitator mungkin, gitu ya, penggerak, itulah ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi berubah juga sih. Bahkan kalau pakai istilah Arthur Danto atau Joseph Kosuth dan John Burgin, istilahnya karena berpikir seni modern itu sudah selesai, sudah berakhir, gitu kan. Karena seni berubah sekali sekarang. Contohnya nomor 2 ini menyebutnya sedikit banyak fenomena anomali, misalnya meriahnya para amatir yang menyebabkan orang-orang studi di sekolah seni baik S1, S2, S3 seringkali bingung karena karya-karya mereka ini kita tidak tahu siapa mereka itu, mungkin juga nggak sekolah tapi di media sosial tampil di aneka platform, tampil bagus sekali misalnya gitu. Terus apa gunanya sekolah gitu kan, sekolah seni gitu, apa bedanya menjadi dokter suka itu menggelisahkan ya, anomali seperti itu menggelisahkan. Karena orang juga tidak tergantung lagi pendeknya validasi yang tidak lagi tergantung pada institusi, pada jumlahnya like, pada jumlahnya followers kayak gitu, itu sudah cukup gitu kan ya, menjadi seniman besar, menjadi seleb ya seperti itu. Jadi beda sekali konteksnya juga gitu. Belum lagi muncul ini aktivitas interdisipliner. Lalu tadi seni sebagai gerakan sosial, seni sebagai siasat perancang kota dan sebagainya. Kayaknya seni bisa digunakan. Jadi lucu. Kalau dalam dunia intelektual disebut the end of art, dalam kenyataannya sesudah itu everything is art, gitu kan. Jadi apa sih situasi kita sekarang itu
memang sangat penuh kontradiksi dan to some extent incomprehensible. Itu. Ya, lalu juga ini berubahnya peta biokultural. Barat bukan lagi satu-satunya pusat, tentu saja. Kini ada banyak pusat. Dulu awalnya kita melihat Jepang itu pusat baru, Korea pusat baru, sekarang China dan sebagainya. Tapi juga pusat itu bergeser-geser masalahnya, tergantung konteksnya. Kalau kita bicara mengenai musik gamelan, ya Indonesia, Jawa pusatnya mungkin gitu. Tapi nanti konteks lain ya lain lagi pusatnya. Jadi pusat itu dinamis sekali dan bergeser-geser. Maka situasi kita, konteks kita menjadi kompleks sekali dan banyak. Nah ini saya cepat saja dari sudut itu semua, maka saya mencoba mengidentifikasi beberapa karakter dari seni abad 21 ini. Pertama-tama post historis, saya menggunakan istilah dari Arthur Danto, post historis. Langsung saja ke penjelasan di bawahnya ini. Jadi setelah munculnya klaim the end of art dalam dunia seni, perlahan-lahan seni menjadi tidak lagi elitis dan eksklusif. Dia lumer, mencair dan meluas menjadi budaya visual dan yang populer sekali, ya visual culture aja gitu. Atau seni dalam artian luas. Seni menjadi cara komunikasi dan komoditi utama sehari-hari, terutama di media sosial. Setiap orang pengen diakui dan mengunggah apapun yang dianggapnya bagus, gitu kan. Yang semua orang memainkan bahasa imaji, bisa imaji rupa, nada, gerak, kata, dan sebagainya. Itu yang saya maksud tadi dengan akhirnya everything is art. Dan dalam situasi seperti itu, seni tidak lagi terikat pada tradisi khusus, wacana khusus, sejarah dan kanon khusus, khususnya Barat. Tidak lagi itu, tidak harus maksudnya gitu ya. Itu jadi maksud post historis yang saya kira atau post naratif ya, saya kira ada benarnya sih kalau melihat kenyataannya. Kedua, multi estetik ya, estetika juga tidak harus seperti misalnya dalam tarian atau musik tadi kita bicara banyak musik dan mendengar banyak musik, tidak selalu harus diukur dalam standar musik klasik barat gitu kan. Meskipun saya harus akui musik klasik barat adalah musik yang paling habis-habisan mengeksplorasi kemungkinan musikal, entah itu timbre, entah itu harmoni, ritme, dinamik, dan seterusnya. Itu paling agresif saya kira mengeksplorasi kemungkinan musikal. Tapi eksplorasi atas unsur-unsur tertentu dari musik, misalnya unsur bunyi dan sebagainya, itu dikembangkan juga oleh bangsa-bangsa lain. Hampir setiap kelompok etnik mengembangkan sisi-sisi tertentu musiknya, dan gamelan dalam hal itu mempunyai keunikan dan karakternya sendiri tentu saja. Lalu maka ada banyak ukuran estetik gitu, kemungkinan estetik yang berbeda tergantung pada perspektif kultur lokal, pada konteks spesifik juga. Tapi juga tergantung pada isu yang digarap oleh seniman. Jadi nanti misalnya sore nanti itu Mas Arum, Mas Hoirul akan mempresentasikan bentuk ujian ya. Dia menciptakan istilah estetika chaos gitu kan. Dan orang seakan-akan bisa menciptakan istilah estetika untuk apapun gitu. Ya dalam arti itu orang bisa bicara estetika Bali, estetika Batak, bioethics sekarang dipakai, neuroestetik, ada anti-estetik, ada semioestetik dan seterusnya. Maka sifatnya sebetulnya nomadik, estetika sekarang sifatnya nomadik, tergantung konteksnya dia akan berjalan-jalan dan berubah maknanya. Tapi juga seni menjadi tujuannya bisa apapun, dan sebenarnya dikembalikan pada penggunaan fungsinya sehari-hari.
Segala hal yang mengandung keterampilan tinggi bisa disebut seni. Seni memasak, seni main bola, seni berpolitik, seni berdagang, berpidato, apapun, dan bisa dipakai sebagai metode mengajar, apapun sebenarnya. Bisa juga mengkritik pemerintahan. Seni, saya kira sebetulnya awalnya itu. Sebelum dunia barat menganggap seni yang elitis, yang high art itu sebagai kontemplasi, saya kira di banyak masyarakat seni berfungsi apapun juga gitu. Bisa untuk terapi, bisa apapun. Oke, nah ini beberapa ilustrasi yang saya kira kita tahu. Ini Kaxi, ini Ai Weiwei dan sebagainya. Ya, karya-karya kayak gitu. Lalu juga sifatnya transgresi, dia melabrak segala batasan. Tapi sekaligus bukan hanya melabrak, kalau pakai istilah dari Mas Gondrong, kesalingan, ya, interdisipliner dan sebagainya. Seni bisa memasuki apapun. Seni bisa masuk ke fisika kuantum, ke microbiology, bisa ke apapun sebenarnya gitu. Bisa bekerja sama dengan apa saja. Dia bisa melabrak aneka sekat, batas-batas dan sebagainya. Dan saya kira salah satu kekuatan seni ketika berinteraksi itu adalah bukannya soal indah-indah atau apapun, tapi bahwa seni membukakan kemungkinan bercara berpikir baru, cara memandang realitas yang baru. Saya kira yang bernilai itu selalu itu, gitu ya. Baik, lalu eksperiensial, interaktif, dan sekarang tadi ada istilah partisipatoris dan sebagainya. Yang jelas seni itu sekarang ini caranya bukan lagi ide atau bentuk, meskipun itu penting, tapi bagaimana dia menciptakan pengalaman baru, entah itu bersama, entah itu pengalaman diri sendiri, pengalaman interaktif, ya seperti itu kira-kira. Dan ini saya tidak tahu Anda menyadari atau tidak, seni itu menjadi paradigma utama. Jadi kalau zaman dulu di abad 18, paradigma estetik, paradigma cara memandang kehidupan itu mekanik, semua dianggap sebagai mesin. Di abad 19 terbalik, semua dianggap sebagai makhluk hidup. Bahkan planet bumi ini pun makhluk hidup gaya. Sekarang itu ada paradigma yang muncul, sebenarnya sejak Nietzsche, Heidegger. Ini orang-orang yang menurut saya signifikan. Heidegger, Gadamer, Hegel, dan seterusnya, dengan istilah aesthetic of existence. Seluruh kehidupan kita, fase-fase kehidupan kita sebetulnya lebih tepat, bahkan sains sekalipun lebih tepat to some extent dilihat sebagai proses kreatif, sebagai dalam arti itu estetik, dalam arti itu seni. Seluruh peradaban manusia adalah seni. Nah, semua cerita itu, Bapak Ibu sekalian, adalah yang saya buat di dalam buku ini, karena ini memang bagian saya ini sekaligus launching buku, gitu ya. Ya, bukunya ini terbitan Canisius, hanya saya memang buku sangat-sangat terbatas. Tapi ini sudah ada di mana-mana, di internet sudah ada, di Tokopedia, di Shopee, di mana-mana ada. Jadi silakan saya yang berminat. Itu semua adalah cerita yang ada di dalam buku ini. Panjang. Terima kasih Prof. Bambang Sugiarto.